Baik, Zaman saiki mungkin jin susah kali. iya. Itu kalau pagi harap lihat ke sana Pak. Sini ada gunung tinggi. Gak kelihatan. Kalau besok pagi kalau nggak ada kabut. Apa kelihatan apa? Gunung Pak Gunung. di situ. Lawu ya? Nggak tahu gunung apa itu ya. Lawu ini belakang gini belakang. Lawu. Gitu. Oh ya, mungkin kan. Mungkin karena nggak hujan ya Pak. Bagus ya. Nah, selamat datang di channel YouTubeku. Hari ini ada di Domus Mariae. Pengen tahu gerejanya seperti apa? Nah, ini kapel Miraculous Medali. Jadi kapel medali wasiat ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, ini patungnya. Kapel Maria Medali Wasiat. Nah, ini penampakan kapelnya. Nah, itu ada 14 jalan salib. Nah, itu perhentian ke-14 dari perhentian yang pertama gitu. Nah, kita tadi malam itu tidur di bilik Matius untuk yang cowok. Terus ada bilik apa ya yang satunya, lupa saya. Nah, terus kemudian kita ada di sana untuk apa namanya, untuk retretnya sama Romo Edi. Nah, itu pemandangan gunungnya, wah kelihatan cerah karena memang lagi cerah suasananya. Nah, ini sekitar jam 6 pagi. Kita akan ada misa pukul setengah 7. Jadi penampakan gerejanya atau kapelnya dari sini ya, bisa dilihat. Nah, itu penampakan dari rumah retret Domus Mariae. Oke, jadi tahu ya. Nah, ini baju Santo Lukas dari lingkungan kami ya. Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah. Membawa persatuan dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat di dalam bacaan Injil, kemudian lari ke bacaan Gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku dekatku Tuhan, jangan tinggal.
Nah, ini ruang makannya di Domus Maria. Kalau makan seperti ini, ambil sendiri. Itu lauk. Ini makanannya. Ini lauknya. Hari ini pakai sarapan soto yang bikin nggak mau. Nah, kalau selesai makan itu di sini paling baik. Nah, ini untuk meletakkan garpu atau sendok yang kotor. Ini buat sampah dan ini buat piringnya. Jadi setiap orang yang selesai makan itu harus meletakkannya sendiri ya. Baik. Jadi self service. Nah, seperti ibu ini. Jadi ini yang perlu diterapkan di rumah makan semuanya ya. Kalau mau harusnya kayak gitu ya. Kita membantu teman-teman yang bebersih agar mereka lebih konsen ke masakan. Nah, jadi setiap individu sudah punya kerelaan sendiri untuk meletakkan piring kotor, gelas kotor di tempat yang telah disediakan. Nah, ini buat salah satu cara mencintai lingkungan ya. Ayo letakkan yang sendok di situ, sendoknya sesuai sampah itu loh, sendok situ. Terus sampahnya juga di sana, sampahnya. Nah, itu sampahnya taruh di sana. Nah, sampahnya taruh situ ya. Nah, situ. Oke, terima kasih. Domus Maria. Oke, kalau mau dibacakan lagi, nih Domus Maria. Ketika Anda datang di rumah Hawat Domus Maria di Sarangan, Magetan, satu hal yang mencolok ialah kapel yang menjadi pusat perhatian para tamu. Bentuknya yang menjulang tinggi dan sangat mengesankan itu mengajak orang mengalami damai dan pemandangan indah dari tempat ini. Hati para tamu seolah melonjak seperti Elizabeth ketika Maria mengunjunginya. Kapel ini diberi nama Kapel Maria Medali Wasiat yang didedikasikan kepada Santa Caterina Labore, yang mendapat menampakkan dan bercakap-cakap dengan Bunda Maria dalam 3 kesempatan antara Juli dan hingga Desember 1830 di Kapel para Suster Putri Kasih di Paris. Nah, itu cerita lengkapnya di situ ya. Ada linknya. Ketika itu ia masih novis Suster Putri Kasih, Caterina Labore menjadikan Bunda Maria sebagai ibunya karena ibunya meninggal pada waktu ia masih kecil. Domus Maria adalah nama yang diberikan oleh Romo Fornassari CM almarhum ketika ia mendirikan rumah Hawat ini. Nama ini berasal dari bahasa Latin yang berarti Rumah Maria atau Gria Maria. Rumah Hawat ini diresmikan 8 Desember 1990 sebagai salah satu tempat umat Katolik mengadakan olah batin untuk berdoa. Saat ini rumah Hawat ini sudah direnovasi total dari asal mulanya. Kapel menjadi yang utama dan didukung oleh kamar-kamar untuk menginap. Doa menjadi utama dalam rumah Maria. Seperti halnya Maria menerima kabar malaikat di Lukas. Para tamu diajak Roh Kudus untuk mencari kehendak Tuhan melalui tempat ini. Pembinaan yang indah, suasana damai, kapel, dan segala pendukungnya. Dan seperti Maria, para tamu diharapkan pulang dengan sebuah jawaban seperti Maria. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, itulah literasi dari Domus Mariae atau Gria Maria dalam bahasa Indonesia.
Nah, di Domus Maria ini ada banyak hal menarik, khususnya buat pencinta ibu-ibu. Banyak tanaman hias yang dijual di sini. Nah, di sana toko rohaninya. Nah, di sini kalau melihat suasananya indah, banyak kabut. Nah, kita hari ini nanti pertemuan di sana. Kita lihat toko rohaninya. Itu ada teksturnya, Bu. Coba Itu nama apa itu? ini dua. Oh, sebentar. Tuku apa, Bu? Tuku apa? Nah, ada cemilan-cemilan. Nah. Peng. Bertanya, Bu. Harusnya dingin semalam, dingin minum ini enak. Nah, akhirnya ngeborong nih di sini. Oh ya. Karena itu yang dilakukan Yesus. Loh, kalau Yesus dari hati mau mana? Nah, mana mau dia membasuh kaki para rasul? Mana mungkin? Kalau kita melayani dengan kesombongan, mana mau kita menghormati, mengapresiasi. Jadi pelayanan dengan rendah hati itu adalah pelayanan yang antara lain juga menerima apa adanya orang yang kita layani. Walaupun sedikit, ayo dilayani. Kalau sedikit, melayaninya pas-pasan. Kalau banyak itu baru melayani dengan dia, karena supaya dapat panggung, supaya dipuji. Ya, seperti saya baru cuma 7, akhirnya saya layani. Ternyata Tuhan dipakai secara berlipat. Yang penting bagi saya waktu itu, ketika saya diminta untuk memberikan blessing seperti ini, saya siap berjalan. Ya, entah itu nanti orang yang 30, entah 10, entah cuma 3, saya tidak kecewa. Karena saya yang melayani dan dengan rendah hati, saya akan menerima situasi. Sekali lagi, kerendahan hati itu penting di dalam pelayanan. Ia melakukan kehendak Tuhan. Apa merupakan pelayanan? Maka saudara terkasih, inilah panggilan kita. Melayani bukan mau atau tidak mau. Pelayanan itu harus menjadi apa? DNA, darah yang mengalir dalam hidup kita. Jadi bukan dilayani, tetapi melayani. Tadi menerima tubuh darah Kristus, tubuh Kristus, iya. Maka darah Kristus, DNA Kristus mengalir dalam hidup kita. Jadi melayani bukan lagi mau atau tidak mau, tetapi melayani adalah sesuatu apa dalam bahasa Inggris itu nature, our nature. Melayani itu berarti hakikat kita. Sudah nggak bisa dilawan, ditawar-tawar kita. Kenapa? Darah kita ini adalah darah Yesus. Yesus itu adalah melayani. Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Maka sekali lagi, pelayanan bukan lagi mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, tetapi merupakan kodrat kita melayani. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Maju. True or false?
Saya duwe jeneng lali. Saya duwe jeneng lali apa iki? Yang betul, yang betul, yang betul. Ya betul, Dionysius Puspa. Oke, baris lagi, baris tengah. Baris tengah lagi. Oh, kita kurang tahu hati ini. Yang baris tengah, baris tengah. Baris tengah, balik lagi, tutup mata. Sudah tutup mata ini di tengah. True or false? Apakah betul semua warna pink adalah masa Advent? 1, 2, 3, 4, 5. Pink warna pink di masa Advent. Paulah lagi ya pertanyaannya ya. Apakah betul warna nasional pada masa Advent adalah warna pink? Pink. 1, 2, 3, 4. Jawabannya true. Biasanya di mana di nomor 3 masa GODT. Masa GODT. Wajah-wajah lelah habis menghabiskan Habis sholat, kita harus belanja. Nggak jalan-jalan lagi. besok kulaan maneh. Nah, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.